Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar agar sholat kita tepat waktu. Generasi bola milenial, sholat jangan ditinggal. Lagi ngapain, Mat? Ini loh, lagi main game di HP. Wah, asik dong, Mat. Iya ini, lagi asik. Mau ikut main, Wan? Oke lah, tapi aku bentaran aja ya. Maghrib, Mat. Udahan aku, Mat. Ke masjid yuk, Mat. Bentar, nanggung ini. Kamu duluan aja, Wan. Nyusul ntar. Rahmat, ayo, sholat gak boleh ditunda. Iya, nyusul, Wan. Oke, duluan aku, Mat. Wah, kok kalah terus ini? Betul ini kata Wawan. Nggak boleh nunda sholat. Sholat merupakan tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjalankan sholat, berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti telah meruntuhkan tiang agama. Hukum meninggalkan sholat. Hukum meninggalkan sholat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosa yang lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari wajibnya sholat, maka dia telah kafir. Sholat memiliki kedudukan yang sangat agung dan mengandung beberapa keutamaan di antaranya. Pertama, sholat merupakan perkara yang pertama dan yang terpenting setelah syahadatain. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat, menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Sholat adalah wasah atau media antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya apabila seseorang hamba mengerjakan sholat, maka ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Ketiga, sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesudah iman kepada Allah. Sholat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan sholat. Sholat menjadi dasar dan pedoman dari setiap aktivitas kehidupan manusia. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab di akhirat kelak. Oleh karena itu, sholat merupakan ibadah yang mengatur segala aktivitas, baik itu diperintahkan maupun dilarang Tuhan. Aktivitas manusia berhubungan dengan Allah sebagai Tuhan penciptanya yang disebut hablu minallah. Sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan manusia disebut hablu minannas. Rukun sholat ada 13. Pertama, niat. Kedua, takbiratul ihram. 3. Berdiri bagi yang mampu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tumakninah, tenang lahir dan batinnya. 6. Iktidal dengan tumakninah. 7. Sujud 2 kali dengan tumakninah. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tahiyat akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca salawat Nabi Muhammad SAW. 12. Membaca salam pertama. 13. Tertib. Syarat sahnya sholat. Pertama, bersih dari hadas besar dan kecil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas, sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih dari najis.
dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Al-Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4-6. Ketiga, menutup aurat. Keempat, sudah masuknya waktunya sholat. Kelima, menghadap kiblat. Hikmah sholat. Pertama, agar senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, melatih diri kita agar disiplin waktu. Keempat, melatih untuk hidup tertib dan teratur. 5. Menjadikan hidup menjadi damai sejahtera. 6. Menjadikan hati tentram dan tenang. 7. Bersikap rendah hati. 8. Membangun persatuan dan persaudaraan. 9. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan tercela. 10. Hidup menjadi rukun dan damai. Tips generasi milenial agar sholatnya tepat waktu. Tips agar generasi milenial tidak menunda sholat yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi untuk sarana sehingga membantu kita dalam ibadah. Contohnya, memasang aplikasi di Play Store seperti Muslim Pro sebagai pengingat waktu sholat. Kesimpulan, sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjalankan segala hal yang telah diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salat termasuk di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa salat merupakan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti sama saja meruntuhkan tiang agama. Di generasi milenial sekarang ini, banyak sekali dari teman-teman kita yang begitu mudahnya meninggalkan sholat. Sedangkan ada pepatah yang mengatakan jika kita hidup di dunia ini, ibarat kita hanya mampir minum saja. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah kelak di akhirat. Dan untuk generasi milenial bisa mendownload aplikasi Muslim Pro yang ada di App Store maupun Play Store secara gratis sebagai pengingat waktu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jangan pernah melewatkan sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk bersujud kepada Allah sekali lagi. Terima kasih sudah menonton video dari kami KKN Unit 167 Universitas Islam Indonesia. Kami mengharapkan semua yang telah menonton video dari kami ini untuk kedepannya bisa lebih bersemangat untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya di masa yang akan datang kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, serta teman-teman dan kita semua dikuatkan untuk selalu berusaha sholat tepat waktu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.